Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andi Setiawan dari kelompok 2 Ilmu Sosial Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu-ilmu sosial budaya. Ilmu sosial dan budaya dasar adalah cabang ilmu pengetahuan yang merupakan integrasi dari dua ilmu, yaitu ilmu sosial yang juga merupakan sosiologi dan ilmu budaya yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial itu sendiri. Pengertian lebih lanjut tentang ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menanggapi masalah-masalah sosial, sedangkan ilmu budaya adalah ilmu yang termasuk dalam pengetahuan budaya, mengkaji masalah kemanusiaan dan budaya itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan ilmu sosial dan budaya itu merupakan pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah sosial dan kebudayaan. Istilah ilmu sosial budaya itu sendiri dikembangkan pertama kali di Indonesia sebagai pengganti istilah basic humanities atau yang berasal dari bahasa Inggris atau the humanities. Adapun istilah humanities sendiri berasal dari bahasa Latin yang yaitu humus yang artinya manusia, berbudaya dan halus. Dengan mempelajari the humanities itu sendiri, diandaikan seseorang akan menjadi lebih manusiawi, lebih budaya dan lebih halus. Dalam mempelajari the humanities, diandaikan seseorang akan bisa lebih manusiawi, dan dengan demikian bisa dikatakan bahwa the humanities itu sendiri berkaitan dengan nilai-nilai kita sebagai humanus atau manusia yang berbudaya. Agar manusia menjadi humanus, mereka harus mempelajari ilmu-ilmu yaitu humanis, di samping tidak meninggalkan tanggung jawabnya ya sebagai manusia itu sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang awal ilmu sosial dan budaya dasar, perlu diketahui pengelompokan ilmu pengetahuan. Menurut Prof. Dr. Harsha Bachtiar mengungkapkan bahwa ilmu dan pengetahuan dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu ada 3. Satu, ilmu-ilmu alamiah, yang kedua ilmu-ilmu sosial, yang ketiga pengetahuan budaya. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama yaitu adalah ilmu-ilmu alamiah. Ilmu-ilmu alamiah bertujuan mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam alam semesta untuk mengkaji hal berlaku mengenai keteraturan-keteraturan itu, lalu dibuat sebuah analisis untuk menentukan suatu kualitas. Hasil analisis itu kemudian digenerasikan atas dasar ini, lalu dibuat prediksi. Yang kedua yaitu ada ilmu-ilmu social science. Yaitu ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan antara manusia. Untuk mengkaji atau untuk mengetahui hal ini digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu-ilmu alamiah. Tetapi hasil pengajian ini bersifat kualitatif, sebab hal ini menyangkut pola perilaku dan tingkah laku manusia dan di bermasyarakat yang cenderung berubah-ubah. Yang ketiga yaitu ada pengetahuan budaya, bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode mengungkapkan peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan yang bersifat unik dan kemudian diberi arti. Selanjutnya tentang manusia sebagai individu dan anggota masyarakat atau manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk individu. Kata individu berasal dari kata individuum, artinya tidak berbagi. Jadi kata itu mengandung pengertian sebagai suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan yang khas dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga memiliki kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dalam dirinya. Menurut Sigmund Freud, superego pribadi manusia sudah mulai terbentuk pada manusia berumur 56 tahun. Individu dibebani berbagai peranan yang berasal dari kondisi kebersamaan hidup, maka muncul struktur masyarakat yang akan menentukan kemantapan bermasyarakat. Individu dalam bertingkah laku menurut pribadinya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ada menyimpang dari norma kolektif kehilangan.
Yang kedua, kehilangan individualitasnya atau takluk terhadap kolektif dan mempengaruhi masyarakat seperti adanya tokoh pahlawan dan pengacau. Makna manusia sebagai individu adalah pola tingkah lakunya hampir identik dengan tingkah laku masa yang bersangkutan. Proses peningkatan ciri-ciri individualitas pada manusia sampai dirinya sendiri disebut proses individualisasi atau aktualisasi diri. Hakikat masyarakat dan makna manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian masyarakat itu sendiri yaitu adalah kumpulan orang yang sudah lama terbentuk, memiliki sistem sosial atau struktur sosial tersendiri, dan memiliki kepercayaan, sikap, perilaku, dan yang dimiliki bersama. Menurut Paul B. Horton dan Han, masyarakat merupakan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama, serta melakukan besar kegiatan-kegiatan di dalam suatu kelompok atau kumpulan manusia. Unsur-unsur masyarakat terdiri, yang pertama ada kumpulan orang, sudah terbentuk dengan lama, sudah memiliki sistem sosial tertentu sendiri, memiliki kepercayaan, adanya kesinambungan dan pertahanan diri, dan memiliki kebudayaan. Makna manusia sebagai makhluk sosial. Nah, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan. Yang pertama, manusia tunduk pada aturan, norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Manusia sebagai makhluk yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk bermasyarakat. Dalam bentuk konkretnya manusia bergaul, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Fungsi manusia dalam masyarakat, tugas manusia dalam masyarakat, ada masyarakat sebagai wadah kemanusiaan individu, tugas keluarga membina individu sebagai makhluk sosial, individu sebagai anggota keluarga, individu sebagai anggota masyarakat. Bermasyarakat dalam berbagai jenis kehidupan yang meliputi jenis tatanan hidup berkelompok dan antara konsep kelompok sosial yang meliputi ada lingkungan sosial budaya, budaya bentuk sosial, cara hidup sosial budaya, dan tujuan sosial budaya. Sebagai makhluk hidup yang berkelompok, ada beberapa tahapan yang harus kita ketahui untuk menjalankan hidup berkelompok, yaitu hakikat, norma, adat istiadat, dan kebiasaan dalam bermasyarakat. Hakikat norma itu meliputi yang pertama ada norma kesopanan, ada yang kedua ada norma kesosialan, yang ketiga ada norma agama, dan empat norma hukum. Nah, hak-hak dan kewajiban individu. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Ada beberapa hak yang terdapat di masyarakat Indonesia, diantaranya sebagai itu. Yang pertama hak legal dan hak moral, yang kedua hak khusus dan hak umum, yang ketiga ada hak individual dan hak sosial. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan merupakan keharusan. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Nah, selanjutnya yaitu ada cara meniadakan stereotip dan prasangka serta diskriminasi. Pada stereotip antara lain adalah jangan adanya perbedaan satu sama lain, karena individu terlahir dengan keunikannya sendiri, apalagi dalam kelompok menemukan rasa saling menghargai terhadap perbedaan di suatu kelompok. Kesimpulannya ialah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial memiliki fungsi masing-masing dalam menjalankan peranannya dalam kehidupan. Bagian dan unit terkait dari kehidupan sosial atau masyarakat. Dalam sebaiknya sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat, manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri karena kita membutuhkan satu sama lain. Materi yang ketiga, kita akan membahas tentang hakikat pendidikan umum. Sebelum kita membahas tentang hakikat pendidikan umum, ada baiknya kita mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan pendidikan. Pendidikan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dan membentuk dan mengembangkan potensi diri seorang atau kelompok orang peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri dan kepribadian, serta kecerdasan dan akhlak yang mulia. Nah, dengan demikian pendidikan diarahkan
Pendidikan diarahkan untuk mampu menghasilkan manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten dan menguasai iptek serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai peran sosial. Nah, suatu pendidikan melihat pada bagaimana kegiatan belajar dan mengajar dilaksanakan dengan demikian satuan pendidikan terdiri atas yang pertama itu ada pendidikan di dalam sekolah. Yang pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar terencana serta berjenjang dan mempunyai kesinambungan antara kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 seperti itu. Yang kedua yaitu ada pendidikan luar sekolah, yaitu merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan-kegiatan mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Sedangkan berdasarkan jenisnya, pendidikan nasional itu terdiri atas 7 jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan mengkhususkan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang kedua ada pendidikan kejuruan, yaitu merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga ada pendidikan luar biasa, merupakan pendidikan yang secara khusus diselenggarakan oleh peserta didik yang mengalami kelainan fisik atau mental. Pendidikan kedinasan merupakan yang keempat ada pendidikan kedinasan, merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang kelima ada pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut perluasan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Yang keenam ada pendidikan akademik, merupakan pendidikan yang diarahkan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang terakhir ada pendidikan profesional, merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penerapan keahlian-ahlian tertentu. Selanjutnya berdasarkan jenjang pendidiknya, pendidikan nasional terdiri atas 4 bagian. Yang pertama pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, itu saja yang saya bahas. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.